Memang pola pikirnya dia Gianus ini atau masyarakat di Papua ini kan memperjuangkan Papua merdeka, melepas sekian kali pola pikir mereka. Kalau saya ini pola pikir saya adalah bagaimana untuk merdeka dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Cuma visinya sama, visinya cuma kesejahteraan aja. Nah, untuk itu lebih baik Gianus, masyarakat saya di Papua tidak usah bunuh-bunuhan. Mari kita bangun, karena sudah kasih provinsi. Tadinya 1-2 provinsi, kasih sekarang 4 provinsi, jadi 6 provinsi. Apa yang kita berantem bunuh orang dulu? Kami akan lembaga adat akan kejar mereka, harus mereka bergabung, itu harus kerja keras, harus kita memajukan Papua sebagai sejahtera, damai, itu harus kita tekan. Jadi kami tanggung jawab untuk koordinasi dengan cabang masyarakat, harus lepas, masuk semua, kita bangun Papua, karena sudah kasih kami provinsi. Itu saja. Tentunya pemerintah sudah memikirkan yang terbaik, dan yang saya hanya ya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya menghimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, ya, semua dibahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Langkahnya sendiri, langkah apa sih Pak yang tepat yang harus ditempuh oleh pemerintah di Papua? Ya, saya kira nggak mungkin dalam berapa menit kita bahas ya, langkahnya banyak ya. Mulai dari pendidikan, kesehatan. Lenis Kogoya sebut orang adat Papua bisa rekomendasikan Prabowo Subianto di Pilpres, dikutip dari Jakarta Kompas.tv. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kogoya menyebut bisa saja masyarakat adat merekomendasikan Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 27 Maret 2023. Seusai dirinya bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bisa juga kami orang adat bisa rekomendasikan Pak Prabowo bisa jadi presiden. Siapa bilang tidak bisa? Yang atur kan Tuhan. Kami orang adat pantau ini, kata Lenis dikutip tribunnews.com. Dalam kesempatan itu, awalnya Lenis mengatakan bahwa generasi muda harus mencontoh kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari Sabang sampai Merauke harus belajar karakter kepemimpinan Bapak Jokowi. Contoh sederhana, Pak Jokowi periode pertama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tidak sama. Pemikiran beda-beda katanya. Namun pada kepemimpinannya di periode kedua, Jokowi merangkul Prabowo Subianto untuk masuk di kabinet. Tetapi periode kedua dirangkul Pak Prabowo hingga akhirnya bisa kerja dengan baik. Dengan keakraban, ini salah satu contoh belajar, kata dia. Ia pun mencontoh dari Alkitab bahwa ketika seseorang dipukul di pipi kiri, maka harus menyerahkan pipi kanan. Begitu juga sebaliknya. Di sini harus kita belajar kesederhanaan dengan pola pikir dan juga kerendahan hati. Pak Prabowo mendukung penuh Pak Jokowi. Berarti kami orang adat bisa merekomendasikan Pak Prabowo bisa jadi presiden. Siapa bilang tidak bisa? Pasti bisa. Bukan staf ahli kantor, staf presiden itu.